Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan, bertemu lagi dengan Kak Grace Sekolah Minggu Online GKI Klaten. Hari ini Kak Grace akan bercerita tentang kisah Nabi Elia, melanjutkan cerita minggu lalu. Tantangan apa lagi ya yang dihadapi Bapak Elia dalam melaksanakan tugas layanannya? Yuk kita sama-sama menyaksikan video animasi berikut ini. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Katanya, "Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu, ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba, seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu, datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu, datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik. 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, juga Yehu, raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau." Ketika masalah datang terus-menerus, kadang kita merasa lelah, baik secara fisik maupun batin.
Mungkin kita berpikir selama ini percuma saja percaya dan berharap pada Allah, karena masalah masih saja datang. Tak pernah usai, bahkan semakin lama semakin berat. Elia pernah mengalami hal ini, hingga ia tidak lagi mau berbuat apa-apa, bahkan berharap segera mati saja. Bapak Elia sulit merasakan kehadiran Tuhan karena ia mengharapkan Tuhan hadir dalam peristiwa-peristiwa besar dan dahsyat seperti yang terjadi sebelumnya. Dalam suara yang hingar-bingar, dengan gemilang mengalahkan nabi-nabi Baal. Kini suara Tuhan sangat kecil dan lembut. Tanda kehadiran Tuhan tak mampu didengarkan oleh Bapak Elia. Melalui peristiwa ini, Tuhan mau mengatakan bahwa ia senantiasa hadir dan menyertai Bapak Elia. Bentuk kehadiran Allah beraneka ragam, namun ia pasti hadir. Karena itu, selalu dibutuhkan kepekaan untuk mendengar suara Tuhan yang kadang lirik, nyaris tak terdengar. Ketakutan yang muncul merupakan bentuk kesadaran manusia akan keterbatasannya. Namun jangan biarkan ketakutan itu meracuni pikiran kita dan membuat kita menjadi putus asa. Tetaplah berharap kepada Tuhan, jangan pernah lelah dan menyerah untuk berharap kepadanya. Sebab Tuhan mau selalu hadir dalam kehidupan kita. Tuhan punya banyak cara untuk menyapa dan menguatkan kita supaya kita dapat terus maju dalam menghadapi pergumulan-pergumulan hidup kita. Demikian cerita Kak Grace hari ini. Terima kasih ya sudah ikut sekolah minggu online. Sampai jumpa minggu depan.